Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Info Pagi Rangkuman Berita Sepekan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispersip Kabupaten Tuban terus menekan masyarakat untuk membaca buku digital, tetapi harus berasal dari sumber yang jelas, yaitu melalui aplikasi Tuban Digital Library atau Tulip. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Darus, Kepala Dispersip Tuban Joko Priyono saat dikonfirmasi mengatakan, layanan perpustakaan umum daerah atau Perpusda Kabupaten Tuban yang selama ini tidak bisa digelar secara konvensional karena terkendala pandemi COVID-19 harus dialihkan secara digital. Aplikasi yang dirilis pada 24 Agustus 2020 itu memiliki e-book dengan total koleksi lebih dari 1.400 judul buku atau sekitar 200.000 eksemplar lebih buku yang dialihkan menjadi digital. Koleksi e-book di Perpusda Tuban meliputi novel, buku pelajaran SD sampai SMA, majalah dan koran, teknologi, serta buku-buku agama. Ditambahkan dengan membaca buku melalui aplikasi Tulip berarti masyarakat telah membantu upaya pemerintah untuk menekan angka jumlah kasus positif COVID-19 yang terjadi di Bumi Wali. Secara konvensional terkait dengan layanan buku ini terkendala dengan adanya COVID ini, maka saya alhamdulillah tahun 2020 ini bisa mewujudkan program e-book ya Mas ya, yang kemarin dengan aplikasi Tulip yaitu Tuban Digital Library yang notabene masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut langsung membaca di media sosial itu dengan aplikasi Tulip apa buku yang dibutuhkan dan sebagainya. Ya, itu bisa kita lakukan. Tentu yang menyangkut masalah perpustakaan ini diharapkan nanti dengan kondisi atau situasi yang belum menentu ini kita akan mengedepankan atau mendorong layanan melalui aplikasi Tulip ya dengan program e-book tadi ya. Info pagi radio Anda. Pemkab Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PRKP menargetkan membangun rumah layak huni di tahun 2021 sebanyak 600 unit. Kepada reporter Pradia Suara Nurul Jamila, Kepala Dinas PRKP Tuban, Sudarmaji mengatakan setiap unit rumah dialokasikan sebesar 40 juta rupiah hingga 45 juta rupiah. Angka tersebut bertambah dari tahun sebelumnya sebab untuk tahun 2021 lantai rumah akan dikeramik sekaligus pembangunan tempat sanitasi yang ideal. Darmaji menjelaskan untuk bisa mengikuti program tersebut masyarakat bisa mengajukan ke kecamatan masing-masing. Tahun 2021 ini ya sekitar kalau 1 tahun ke depan kita targetnya ada sekitar, kalau yang aku kecil ya sekitar 600-an lah yang sudah sampaikan. Sekarang sudah naik ya, kalau kemarin itu kan sekitar 35, sekarang barangkali sekitar 45 karena banyak yang kita tambahkan gitu. Sekarang kita sudah tidak bikin lagi rumah yang dari SBN, semuanya dari genteng. Karena Pak Bupati tidak mau itu, menurut beliau kan tidak layak huni lah SBN. Kita membuat yang rumah layak huni kok SBN, akhirnya kita bisa upayakan ganti. Semua sekarang kita genteng, sudah lantainya udah keramik, udah ada toiletnya. Ya lah, mulai 2021 ini sudah layak sekali lah. Sepanjang tahun 2017 hingga akhir Desember 2020 terhitung sebanyak 8.615 rumah layak huni telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kepada reporter Pradia Suara Nurul Jamila, Kepala Dinas PRKP Tuban Sudarmaji menyebutkan angka tersebut merupakan gabungan dari program Rumah Layak Huni menggunakan dana APBN, APBD, program CSR perusahaan,
kemitraan lain, serta dana stimulan untuk program Rumah Layak Huni milik Pemdes. Ada 2 skema yang disiapkan dalam program tersebut. Pertama, tegap total, di mana penerima akan menerima bantuan pembangunan dari awal hingga rumah benar-benar selesai. Kedua, dengan skema dana stimulan, di mana untuk yang satu ini adalah dana dari APBD yang diberikan kepada Pemdes yang bersifat stimulan, untuk selanjutnya diberikan ke Pemdes. Calon penerima pun juga diajukan oleh desa sendiri. Ada 2 jenis bantuan yang diberikan. Pertama, rumah rombak total, dan yang lain adalah dana stimulan, di mana membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas bangunan rumah hingga disebut layak. Ketika saya menghitung di bulan Desember 2020, itu saya sudah bangun 8.615 rumah. Nah, itu sudah dari mana-mana ya. Ada yang dari APBD, ada dari APBN kita, kemudian ada dari teman-teman perusahaan yang bangun di daerah-daerah sekitar. Pokoknya input semua, itu yang sudah kita selesaikan sekitar 8.615. Skemanya ada 2, skema besarnya, yaitu pembangunan baru dan peningkatan kualitas. Jadi ada PB, ada PK. Kalau pembangunan baru itu, yang saya sampaikan tadi, si yang punya rumah itu tinggal masuk saja. Karena rumah yang lama tidak bisa diapa-apakan lagi. Orangnya tidak punya penghasilan, kemudian rumahnya juga tidak bisa direhab, bisanya hanya dirobohkan dan dibangun. Ini kita alokasikan dari APBD kita. Kemudian yang PK, rumahnya itu masih bisa direvitalisasi. 2 orangnya itu masih punya kemampuan swadaya. Apakah itu dia punya simpanan pasir, simpanan batu bumbu, isolukan, dan lain sebagainya. Itu kita arahkan ke PK, peningkatan kualitas. Sumber dananya yang besar dari APBN. Rata-rata memang semuanya PK. Tapi kita juga punya yang PK, ini yang kita titipkan di desa itu, Mbak. Jadi yang saya titipkan di pemerintah desa. Jadi uang itu dari APBN kita lewatkan pemerintah desa, yang menentukan itu adalah pemerintah desa, mana orang-orangnya itu. Untuk program tersebut, masyarakat bisa langsung mendaftar ke kecamatan masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Tuban pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan susur sungai atau inventarisasi sungai yang didukung oleh komunitas serta pemerintah desa dan kelurahan di Kecamatan Semanding dan Tuban. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan rekomendasi terkait fisik sungai atau usulan pembuatan jaring sampah di bantaran sungai tersebut. Kepada reporter Pradia Suara Muhammad Narus, Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLH Tuban, Arwin Mustafa, saat dikonfirmasi mengatakan, pembuatan jaring rencananya akan terbagi di setiap batas wilayah desa dan kelurahan untuk menanggulangi sampah yang sudah terlanjur masuk ke sungai. Ditambahkan, dalam kegiatan susur sungai yang dibantu oleh kelompok desa militan, terdapat banyak kendala yang dihadapi. Faktor utama dari kendala tersebut adalah kebiasaan masyarakat yang saling melempar tanggung jawab. Selain itu, selalu mengatakan bahwa sampah di sungai mereka adalah sampah kiriman dari hulu. Kegiatan susur sungai atau inventarisasi sungai yang terakhir kita lakukan bersama teman-teman dari Desa Militan didukung oleh pemerintahan desa dan kelurahan di Kecamatan Semanding dan Tuban. Memang ada rekomendasi, tapi rekomendasi ini sifatnya arah ke fisik sungainya. Jadi rencana awalnya nanti itu termasuk ada usulan pembuatan jaring sampah. Itu nanti akan dikoordinasikan dulu oleh Bapeda tentunya ya. Karena yang mengerjakan ini nanti Dinas Pekerjaan Umum. Jadi usulan adanya jaring sampah ini mungkin akan menjadi salah satu solusi ya untuk menangani atau menanggulangi sampah yang sudah terlanjur masuk di sungai. Sementara itu, transformasi digital dipandang sebagai salah satu solusi tepat untuk memasarkan produk bisnis dari para pelaku usaha.
khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Para pelaku UMKM diharapkan dapat memiliki inisiatif dan inovasi memasarkan produknya melalui platform digital dan tidak terlalu bergantung pada pasar offline. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Tuban, Agus Wijaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah berusaha mendorong agar para pedagang pasar dan pelaku UMKM untuk mempromosikan dagangannya menggunakan platform digital. Harapannya, kondisi pandemi seperti saat ini tidak menjadi penghambat bagi pedagang pasar dan pelaku UMKM untuk berjualan, karena konsumen bisa membeli produk mereka melalui platform digital. Selain itu, Diskoperindak Tuban juga sudah menyediakan aplikasi perdagangan online atau marketplace bagi para pelaku UMKM agar lebih mudah memasarkan produknya. Pihaknya mengaku banyak dibantu dari berbagai kalangan dalam penyediaan aplikasi marketplace bagi para pelaku UMKM, seperti dari komunitas Tuban sendiri, Kementerian Nasional, Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi, kemudian yang di Kabupaten Tuban sendiri di bawah naungan Dinas Kominfo. Agus mengungkapkan bahwa aplikasi perdagangan online memiliki dampak yang sangat bagus bagi pelaku UMKM. Banyak dari mereka yang selama ini berada di bawah binaan Diskoperindak Tuban merasa terbantu. Di konsumen tidak harus ke tempat atau ke pasar, cukup menghubungi nomor telepon yang ada. Misalnya butuh makanan pokok, mulai daging, beras, dan sebagainya, di Pas Baru sudah terpampang nama-nama penjual itu, nomor teleponnya juga ada. Itu fasilitas yang kita arahkan. Kemudian di samping itu kita juga mencoba membuat aplikasi perdagangan marketplace lewat aplikasi. Ini juga banyak sekali teman-teman yang memfasilitasi. Semuanya kita rangkul, monggo. Ada dari komunitas Tuban sendiri, kemudian ada dari kementerian, dari Dipsmesko, sifatnya nasional, kemudian ada yang dari provinsi, dari Dinas Perdagangan Provinsi, kemudian yang di Kabupaten Tuban sendiri di bawah naungan aplikasi secara online, OPD, itu juga kita masukkan. Harapannya kondisi pandemi ini bisa menjadi hambatan bagi teman-teman UKM pasar untuk masih bisa mengakses, konsumen bisa mengakses lewat info pagi radio Anda, LPPN Prameswara FM. Pendengar, sebelum menutup jumpa kita, terlebih dahulu kita simak informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang bersama Perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Tuban. Selamat pagi para pendengar Radio Suara FM dimanapun Anda berada. Saya Zumrotul dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban hari ini, Senin, tanggal 8 Februari tahun 2021. Untuk wilayah Kecamatan Bancar, Bangilan, Jatirogo, Kenduruan, Kerek, Singgahan, dan Tambak Boyo, cuaca pada pagi hingga siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Cuaca pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan. Arah angin bergerak dari arah barat, berkecepatan 40 km per jam. Untuk wilayah Kecamatan Parengan, Rengel, Soko, dan Senori, cuaca diperkirakan pada pagi hingga siang hari berpotensi terjadi hujan disertai petir. Cuaca saat sore diperkirakan cerah berawan dan akan berawan pada malam hari. Arah angin bergerak dari arah barat, berkecepatan 40 km per jam. Untuk wilayah Kecamatan Grabakan, Jenu, Merak-Urak, Montong, Palang, Plumpang, Semanding, Tuban, dan Widang, cuaca pada pagi hingga siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan cuaca saat sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan. Arah angin bergerak dari arah barat, berkecepatan 40 km per jam. Adapun informasi tinggi gelombang di perairan utara Tuban hari ini mencapai 1 meter hingga 2,25 meter. Sedangkan informasi waktu terbit matahari pada pukul 5:35 waktu Indonesia Barat
dan matahari terbenam pada pukul 17:57. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar radio Pradia Suara FM. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Tuban sekaligus menutup jumpa kita dalam program Info Pagi Rangkuman Berita Sepekan untuk edisi Senin 8 Februari 2021. Terus simak info pagi dan info petang hanya di radio kesayangan Anda, Pradia Suara FM Tuban, komunikasi lancar, informasi benar. Stay safe 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Tetap semangat untuk Anda yang selalu melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Saya Yulia bertugas, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.